Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal Muhaimin dengan NIM 4012211116. Di sini saya akan membahas mengenai sungai, danau, rawa, dan waduk kira-kira termasuk ke dalam zona apa. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan tersebut berkaitan dengan materi hukum laut internasional yang dimana akan kita bahas mengenai internal water atau perairan pedalaman. Nah, jadi internal water ini diatur pada pasal 8 UNCLOS tahun 1982, yang dimana di dalam pasal 8 UNCLOS 1982 ini kecuali sebagaimana diatur dalam bab 4 perairan pada sisi darat garis pangkal laut teritorial merupakan bagian perairan pedalaman negara tersebut. Nah, yang dimaksud dengan perairan pedalaman itu adalah wilayah-wilayah perairan yang ada di bagian dalam garis pangkal, yang dimana seperti muara sungai, teluk, dan pelabuhan. Nah, sebelumnya dalam pasal 5 ayat 1 Konvensi Hukum Laut 1958, Konvensi mengenai laut teritorial dan zona tambahan perairan pedalaman didefinisikan sebagai water on the landward side of the baseline of the territorial sea form part of the internal waters of the state, yang artinya kurang lebih bahwa perairan pada sisi darat garis pangkal laut teritorial merupakan perairan pedalaman suatu negara. Nah, kemudian di dalam status hukum perairan pedalaman suatu negara pantai adalah di bawah kedaulatan penuh negara pantai, yang dimana status hukum perairan pedalaman diatur dalam pasal 2 ayat 1 mengenai Konvensi Hukum Laut atau UNCLOS tahun 1982, bahwa kedaulatan suatu negara pantai selain wilayah daratan dan perairan pedalamannya, dan dalam hal suatu negara kepulauan, perairan kepulauannya, kedaulatan perairan pedalaman adalah milik negara pantai. Nah, dengan kata lain, karena negara pantai memiliki kedaulatan penuh atas perairan pedalamannya, maka negara pantai berhak untuk melarang masuknya ke pelabuhan-pelabuhannya kapal asing. Nah, kecuali kapal dalam keadaan darurat, misalnya kapal pencari orang-orang sebagai akibat bencana alam, kapal dalam keadaan rusak berat, dan dalam keadaan khusus hak lintas damai atau right to innocent passage. Nah, bagi kapal asing, jika perairan pedalaman negara tersebut dahulunya adalah laut bebas atau laut teritorial yang karena pemakaian sistem strike baselines menjadi laut pedalaman, meskipun demikian, negara pantai tetap memberi masuknya kapal-kapal dagang. Nah, dengan tetap tunduk pada berlakunya hukum nasional dari negara pantai. Perlu kita ketahui, teman-teman, bahwa sesuai ketentuan hukum internasional yang berlaku, suatu negara dapat menetapkan pelabuhan-pelabuhan dalam wilayahnya sebagai pelabuhan-pelabuhan internasional sehingga dianggap terbuka untuk lalu lintas perdagangan internasional. Nah, setelah masuk di pelabuhan-pelabuhan suatu negara atau perairan pedalaman suatu negara, berlakulah yurisdiksi negara pantai. Negara pantai berhak untuk sepenuhnya menerapkan dan memaksa berlakunya hukum nasional negaranya terhadap kapal-kapal dagang yang berada di pelabuhan atau di perairan-perairannya, seperti aturan tentang bea masuk ke migrasian. Nah, namun demikian, negara pantai wajib tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum, misalnya tentang kekebalan dan keistimewaan diplomatik. Nah, negara pantai juga mempunyai yurisdiksi terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan polusi terhadap lingkungan laut di perairan pedalaman. Untuk itu, negara pantai berhak melakukan tindakan hukum. Nah, berdasarkan pasal 218, pasal 220 Konvensi Hukum Laut 1982 atau UNCLOS 1982, ketentuan pasal 218 Konvensi Hukum Laut 1982 ini mengatur tentang pemaksaan penataan oleh negara pelabuhan, yang dimana ayat 1 pasal 218 menyatakan bahwa apabila sebuah kendaraan air dengan sukarela berada dalam pelabuhan atau pada suatu terminal lepas pantai suatu negara, negara tersebut dapat mengadakan pemeriksaan dan di mana terdapat bukti-bukti yang cukup kuat, mengadakan penuntutan berkenaan dengan setiap pelepasan dari kendaraan air tersebut di luar perairan pedalaman. Nah, laut teritorial atau zona ekonomi eksklusif dari negara itu yang melanggar ketentuan-ketentuan dan standar-standar internasional yang berlaku dan ditentukan melalui organisasi-organisasi internasional yang berkompeten atau
diplomatik yang umum. Nah, ketentuan hukum dalam pasal 220 UNCLOS tahun 1982 ini mengatur mengenai pemaksaan penataan oleh negara pantai, yang dimana pasal 220 juga memberikan kewenangan kepada negara pantai untuk melakukan tuntutan atas setiap pelanggaran peraturan yang ditetapkan dari standar-standar internasional yang berlaku untuk pencegahan, pengurangan dan pengendalian pencemaran yang berasal dari kendaraan air apabila pelanggaran itu terjadi di dalam laut internasional atau zona ekonomi eksklusif negara pantai yang dilakukan oleh kendaraan air yang berada di pelabuhan atau terminal lepas pantai negara pantai. Nah, terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di atas kapal asing yang berada di pelabuhannya, seperti bila terjadi pembunuhan di atas kapal asing tersebut, negara pantai tidak dapat melakukan tindakan hukum apapun sebagaimana telah diuraikan di atas. Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa perairan pedalaman adalah wilayah-wilayah perairan yang ada di bagian dalam garis pangkal, seperti muara, sungai, teluk-teluk, dan pelabuhan. Untuk menetapkan batas perairan pedalaman yang berupa muara sungai, maka jika sungai mengalir ke laut, menurut ketentuan hukum UNCLOS pasal 9, yang dimana garis pangkalnya ditetapkan berdasarkan garis lurus yang memotong mulut muara sungai antara titik-titik garis air surut dari muaranya. Sedangkan pengaturan tentang teluk yang penting diperhatikan adalah jarak antara daratan yang membentuk mulut teluk. Untuk itu perlu diperhatikan ketentuan pasal 10 ayat 4 bahwa jika jarak antara garis air surut pada mulut teluk tidak melebihi 24 mil dari daratan di dalam teluk, maka garis pangkal akan menutup teluk tersebut dan perairan di dalam teluk itu akan dianggap sebagai perairan pedalaman. Nah, mengenai pelabuhan-pelabuhan sebagaimana wilayah perairan pedalaman, maka harus diperhatikan ketentuan dalam pasal 11 UNCLOS bahwa untuk menetapkan batas laut teritorial, instalasi pelabuhan permanen yang tertular yang merupakan bagian dari pada pantai, instalasi lepas pantai, dan pulau buatan tidak akan dianggap sebagai instalasi pelabuhan permanen. Yang dimaksud dengan instalasi lepas pantai dan pulau buatan adalah instalasi penambangan minyak di lepas pantai. Nah, definisi mengenai kepulauan, yang dimana negara kepulauan atau archipelago state dalam Konvensi Hukum Laut atau UNCLOS tahun 1982, pasal 46 UNCLOS memuat pengertian tentang kepulauan, yang dimana sebagai berikut, bahwa suatu gugusan pulau-pulau termasuk bagian dari pulau-pulau perairan di antara pulau-pulau tersebut dan wujud-wujud alamiah lainnya yang satu sama lain demikian eratnya sehingga pulau-pulau perairan dan wujud alamiah lainnya itu merupakan suatu kesatuan geografis, ekonomi, dan politik yang hakiki atau yang secara historis dipandang dengan sedemikian. Nah, dengan demikian kaitan tentang perairan pedalam ini semakin erat konsep yang bila dikaitkan dengan kepulauan. Sebagaimana diatur dalam pasal 46 UNCLOS 1982, dengan demikian perairan pedalaman atau internal water adalah bagian dari perairan nasional yang terletak di sebelah dalam atau pada sisi darat dari garis pangkal laut teritorial dan meliputi laut pedalaman atau inland sea dan perairan darat atau inland waters. Nah, status hukum perairan pedalam suatu negara pantai ada di bawah kedaulatan penuh negara pantai. Konvensi menetapkan bahwa kedaulatan suatu negara pantai selain wilayah daratan dan perairan pedalamannya, dan dalam hal suatu negara kepulauan, perairan kepulauannya dikenal sebagai konsep negara kepulauan atau archipelago state, dan negara kepulauan mempunyai kedaulatan atas laut kepulauannya ini. Nah, sehingga kebiasaan sebelumnya yang merujuk pada lebar laut teritorial menurut Territorialese and Maritime Kringen Ordonanti tahun 1939 STB sampai 1939 nomor 442 TZMKO selebar 3 mil yang ditarik berdasarkan sistem penarikan garis pangkal lurus
dari ujung ke ujung yang menghubungkan titik terluar dari pulau-pulau Indonesia menjadi tidak lagi digunakan pasca UNCLOS 1982 dan terjadi pelebaran laut teritorial serta dengan adanya pergantian sistem penarikan garis pangkal, maka laut teritorial Indonesia tidak lagi hanya sebatas mengelilingi setiap pulau, tetapi mengelilingi seluruh kepulauan Indonesia dengan sistem penarikan garis pangkal lurus ini, maka bagian perairan yang terletak di sisi dalam garis pangkal lurus oleh pemerintah Indonesia disebut sebagai perairan pedalaman dan diakui dalam UNCLOS tahun 1982 sebagai internal waters. Jadi dapat disimpulkan bahwa sungai, danau, rawa, dan waduk itu merupakan suatu zona termasuk ke dalam zona perairan pedalaman atau internal waters. Seperti yang sudah saya jelaskan, di dalam UNCLOS 1982 sudah mengatur mengenai laut pedalaman yang dimana salah satunya termasuk sungai, danau, pelabuhan, kemudian rawa, dan juga waduk. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.